Halo guys, hari ini kita akan mereview sebuah produk rohani yang sering bikin orang penasaran dan juga takut. Banyak yang bilang kalau kitab ini tuh penuh dengan simbol aneh, angka misterius, dan juga cerita tentang akhir dunia. Dan produk yang kita review hari ini adalah Alkitab. Dan dari spesifikasinya adalah kitab Wahyu. Dan dari komentar yang sudah kita baca dalam beberapa hari yang lalu, pada bilang bahwa ini sangat seram, sulit dimengerti, dan juga isinya tentang kiamat. Namun di video ini kita akan mencari tahu, apakah kitab Wahyu memang kitab tentang ketakutan, atau sebenarnya ini adalah kitab tentang pengharapan bagi gereja yang menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Mari kita bahas satu persatu. Kita akan mulai dari detail-detailnya. Dan penulis kitab ini adalah Rasul Yohanes, dituliskan di tempat Pulau Patmos dan dibuatkan sekitar pada tahun 90 sampai 95 Masehi, dan saat itu dibuatkan untuk ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Yohanes menulis Wahyu saat ia diasingkan oleh Kekaisaran Romawi karena imannya kepada Yesus. Artinya kitab ini tuh lahir dalam penderitaan, bukan dalam keadaan damai. Kitab Wahyu ini juga adalah kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Isinya juga berupa penglihatan simbolik tentang yang pertama ada pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, penghakiman Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus, dan langit dan bumi yang baru. Dan ingat satu hal penting, Wahyu ditulis bukan untuk menakutkan jemaat, tetapi untuk menguatkan mereka agar tetap setia pada Tuhan Yesus. pada masa itu orang Kristen hidup dalam tekanan berat. Mereka dipaksa untuk menyembah Kaisar Romawi, dan jika menolak mereka bisa dihukum mati. Ketika mereka membaca Wahyu, mereka melihat pesan-pesan yang sangat kuat. Yesus adalah Raja atas segala raja, kekuasaan jahat tidak akan bertahan selamanya. Tuhan melihat penderitaan mereka dan juga akan ada keadilan pada akhirnya. Bagi jemaat mula-mula, Wahyu adalah kabar baik. Nah, sekarang bagaimana orang percaya masa kini memahami Wahyu? Banyak orang itu fokus kepada bencana, tanda-tanda kiamat, angka 666, dan juga antikristus. Padahal inti Wahyu adalah satu, tetap setia sampai akhir karena Kristus sudah menang. Nah, ini bagian yang paling penting yang bikin orang penasaran. Dalam Wahyu 13 disebutkan tentang binatang dan juga angka 666. Apa artinya? Banyak tafsiran yang muncul. Sebagian menafsirkan angka 666 itu sebagai lambang manusia yang tidak sempurna. Karena angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Jadi angka 6 yang diulang 3 kali menunjukkan kalau ketidaksempurnaan yang sangat-sangat ekstrim. Binatang dalam Wahyu juga sering ditafsirkan sebagai simbol kekuasaan dunia yang melawan Tuhan. Pada zaman Yohanes, banyak ahli yang percaya bahwa ini itu menunjuk kepada Kekaisaran Romawi, khususnya Kaisar Nero yang menganiaya orang Kristen. Namun, prinsipnya bisa kita pahami adalah Antikristus bukan sekadar satu tokoh, tapi segala sistem, kuasa, atau pemimpin yang menentang Kristus dan menyesatkan manusia. Yang penting bukan menebak siapa itu Antikristus, tetapi memastikan bahwa kita tidak akan mengikuti sistem yang bertentangan dengan Kristus. Karena Wahyu 13 bukan dituliskan supaya kita panik, melainkan supaya kita waspada dan tetap setia kepadanya. Sering banyak orang yang mencoba menghitung kapan Yesus datang. Namun, dalam Matius 24 ayat 36, dikatakan bahwa tidak seorang pun tahu hari atau saatnya selain Bapa. Artinya, tidak ada manusia yang bisa memastikan tanggal dan juga semua prediksi pasti salah. Nah, sikap kita tidak perlu mengejek atau marah. Kita menjawab dengan firman Tuhan. Menunggu Yesus bukan soal menghitung hari, tapi hidup dalam kesiapan setiap waktu. Terhadap orang yang tidak percaya pada akhir zaman, kita bersikap bijak dan penuh kasih. Kita tidak pemaksa, tapi menunjukkan melalui hidup kita bahwa iman menghasilkan pengharapan. Nah, dari sini ada 3 poin besar tentang gereja yang menantikan Yesus. Yang pertama, itu adalah kedatangan Yesus kedua kali itu pasti. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali seperti ia naik ke surga. Ini adalah janji Tuhan. Yang kedua, akan ada penghakiman dan juga kebangkitan. Dalam Wahyu 20 menjelaskan bahwa setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Ini mengingatkan kita bahwa hidup kita itu berarti dan memiliki tanggung jawab. Dan yang terakhir, ada pengharapan langit dan bumi baru. Dalam Wahyu 21, itu digambarkan bahwa tidak ada lagi air mata, maut, dan juga penderitaan. Itu adalah tujuan akhir dari seluruh sejarah keselamatan. Tuhan tinggal bersama umatnya. Dari semua pembahasan ini, beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, apakah kita hidup dalam kesiapan atau terlalu nyaman dengan dunia? Kedua, apakah kita tetap setia saat menghadapi tekanan atau kompromi? Dan yang terakhir, apakah kita lebih tertarik pada teori akhir zaman daripada hidup dalam ketaatan? Oleh karena itu, menantikan Yesus bukanlah berarti takut, tapi hidup dalam kesetiaan setiap harinya. Setelah kita review secara lengkap, kita bisa menunjukkan bahwa kitab Wahyu bukanlah kitab horor, namun bukanlah juga sebuah buku konspirasi aneh-aneh. Wahyu adalah kitab pengharapan bagi gereja yang menderita. Pesan utamanya sederhana, yaitu Kristus menang.
Kejahatan tidak akan berkuasa selama-lamanya. Dan yang terakhir, Yesus pasti akan datang kembali ke bumi untuk kedua kalinya. Nah, gereja yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya itu adalah gereja yang setia, bijaksana, dan hidup dalam kesiapan. Jadi, daripada sibuk menebak angka 66 itu apa, atau kapan tanggal kiamat, lebih baik kita fokus hidup benar pada hari ini dan seterusnya. Karena pada akhirnya yang Tuhan cari bukan orang yang bisa menebak waktu, tetapi orang yang setia sampai akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.